لا أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila angqala wal maridi ban orang sesake sakit nakla al makhufi al-makhufi se eka kobetere alaihi ponapa atas al min marodihi dari sakitna al-marid min marodihi dari sakitna al-marid termasuk si al-mahjur alaih si masuk dekat macam-macam senam nomor yang tidak boleh dia itu menggunakan hartanya, yaitu orang yang sakit yang penyakitnya dikhawatirkan terus mati gila. Wal hajru bantining ecek alaihi atas al-marid atas orang si sakit fima paneka bedah dalam harta zada silebbi ponapamma ala thuluthi atas sapertelokna atas sapertelok ala thuluthi atas sapertelok wa huwa tining ats-thuluth thulutsa tarikati paneka 2/3 harta warisan li ajli haqqil warathati karena ra'ara hakna ahli waris li ajli haqqil warathati karena ra'arana hakna ahli waris. Apa maksudnya? Mun beda orang sakit gila sudah termasuk penyakit yang secara medis sudah mencapai kembanglah para matiyah.
Maka seandainya orang sakit ria, andi harta misalnya 1 juta, 1 juta, maka si marid ini, orang yang sakit ini tidak boleh menggunakan hartanya lebih dari 2/3 harta warisan gela. Berarti mon 1 juta bagi telok berapa? Telok juta 2/3 berapa berarti? 6. Berarti si sakit ini tidak boleh menggunakan hartanya lebih dari 2/3 harta warisannya. Berarti lebih dari 6 juta tak boleh. Misalnya beda orang andi anak angkat ya, beni anak tapi andi ngobu anak arabet anak angkat. Si Arya sakit keras para mati ya. Sehingga kenapa ketika para mati ya si Arya si sakit orang ngocak pesen nangkok gelak saya beda bang misalnya tang harta bi jera 7 juta bagi dekah fulan anak angkat dengkok, maka ini tidak boleh. Saya oleh cuma 6 juta bagi 1 juta nara hak nari waris dah. Terkadang misalnya saking sayang orang tua anak orang tua angkat tegela akhirnya padahal andi ahli waris, andi taretan, andi orang tua si sakit ya. Yang kena kenapa? Kak pokoknya harta nasengko 1 juta kalau benar kepi dah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu ketika awasiat dalam keadaan sudah sakit parah. Itu sudah menjadi hakna ahli waris. Termasuk orang tuana, taretanna oleh kian. Karena tadi anak kan. Maka tidak boleh kecuali sebelum dia sakit wasiat hibah. Engkau ni pese bung Korea kalau buat nangepi hibah sebelum sakit. Tapi malang sakit parah tak boleh. Hanya diperbolehkan 2/3-nya. Berarti kelak 3 juta kelak boleh mengibagikan si anak angkat. Si 6 juta tak boleh lekul. Tak boleh. Adanya maknana. Karena kelak ada kaitannya dengan haknya ahli waris, al-warathah. Hada tining kepanika hada tining kepanika panika ecekel lebih atas 2/3. Atas lebih 1/3. Fima zada ala thuluth 1/3. Illam yakun lamun tak beda alal maridi panika malarat atas orang sesake dainun panapa utang. Ini tidak boleh dikeluarkan lebih dari 1/3 gela ketika dia itu tidak punya hutang. Pertanyaannya kalau punya utang bermah fa in kana maka lamun beda ali panika tetap atas al marid dainun panapa utang. Hutang kelak yastagriku semata dak banabaden tarikatahu deka harta warisan siapa al-marid hatta peninggalan al-marid hujiro maka ecek alaihi ponapa atas al-marid fit sulusi dalam 1/3 wa ma pen perkara zada selebih ponapa ma alaihi atas as-sulus. Lebih dari 1/3 tak boleh ngepa keluar. Tak boleh abadna aku naki hartana karena kelak andi otang yang hutangnya mana itu, yang hutangnya itu sampai menghabiskan hartana. Maka wajib eka bejar otang. Jadi saya nomor 2. Saya nomor 3 wal abdi ban budak alladhi sa lam yu'dan seta ayati ni tak parangi eti
sita paringi eti alaihi lahu panapa kang kui al abdi fit tijarati dalam ategang fala yasihu maka tak sah tasarrufuhu panapa tasarrufah alladhi bi ghairin idni sayyidihi kalaban tanpa etina majikanna al abdi, termasuk si mahjur alaih orang yang dicegah dalam atasarruf akun aki hartana, yaitu ketika ada seorang budak yang tidak diizinkan untuk berdagang. Budak diperbolehkan apa? Masa majikanna kangki adegang sak beuna adegang deki hasillah kabujur kangko kakui abibasaki beuna. Maka ini merupakan ada izin dari majikanna. Tapi emang tak ada izin resmi dari majikanna, maka seorang hamba itu tidak boleh tasarruf akunaki hartana, tak boleh, karena budak itu miliknya majikan. Tidak boleh beraktivitas tanpa ada izin dari yang punya. Era budak, yang mana budak. Tadi tak boleh alakoni apa-apa kecuali sudah ada izin. Ya. Terus wasakata beneng nang al musannifu pasirake musannif an asya'a dari banyak-banyak perkara minal hajri dari ecekah madhkuratin sebut fil mutawwalati dalam banyak-banyak kitab palancang pembahasanna. Ke musannif hanya menyebutkan apa? 3 sebelumnya ini. Ya. Tapi ternyata dalam kitab-kitab lain banyak disebutkan cema-cema orang yang apa? Yang tidak boleh menggunakan hartanya. Apaan? Di antaranya minha panika satengah dari asya'a al-hajru tining cegah alal murtad di atas orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, orang murtad itu tidak boleh menggunakan apa? Menggunakan hartanya. Lihaqqil muslimina kang kui hakna banyak orang muslim. Karena kalau sudah meninggal orang murtad ria, maka hartanya itu milik orang muslim, haknya orang muslim secara umum. Makanya tak boleh, karena ada kaitannya kalau ben hakna orang muslim, orang banyak. Wa minha ben panika satengah dari asya'a al-hajr tining cegah al-rahini atas orang semaketi lihaqil murtahini karena hakna orang senerima ketian. Selama ar-rahin orang yang menggadaikan sesuatu itu kepada murtahin belum membayar haknya murtahin, maka tidak diperbolehkan bertasarruf, tidak boleh menggunakan hartanya sampai sudah membayar atau mendapatkan izin dari murtahin puru oleh. Wa tasarrufis sabiyyi ban tasarrufah anak-anak keni wal majnuni. Wa tasarrufis sabiyyi ban tining tasarrufah anak-anak keni wal majnuni ban orang gila wasafihi ban orang fudu ghairu sahihin panika tak sah aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kini, orang gila, kemudian orang bodoh, maka hukum tak sah. Karena dalam masalah muamalah ya ada kaitannya kalaban sah atau tidak, sah atau batil.
Kalau yang melakukan itu adalah anak-anak kini majnun, gila, as-safih, orang seputu, maka termasuk muamalah fasidah atau ghairu sahihah. Fala yasihu, maka ta'sa minhum dari as-sabi wal majnun was safih. Apa bai'un panapa awal jual, tak boleh nak kini awal jual. Wala ben tak boleh syira'un lemleh, tak boleh nak kani lemleh, kecuali idul masalah idul masalah perkara-perkara seremeh, perkara-perkara seremeh, maka ada yang mengatakan tidak apa-apa. Misalnya pada apa? Pada anak-anak kini mulai manisan, mulai kerupuk, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Wala bentak sahibatun pun apa hibah, wala bentak sa ghairuha salena baik syira' hibah minat tasarrufati, dari banyak-banyak tasarrufat. Tak boleh saya kata loreh. Jual belinya tidak sah, hibahnya tidak sah. Atau misalnya kirata hutang piutangnya tidak sah, syirkanya tidak sah, pon akad-akad muamalahnya tidak sah, kecuali dalam perkara al-muhaqqarat, perkara-perkara yang dianggap remeh secara uruf, secara kebiasaan misalnya, maka tak masalah. Wa ammas safihu ban anapun tining orang seputu fayasihu, maka paneka as-sah nikahuhu ponapa akabinna as-safi, tapi biizni walihi kalaban etina walina safi. Berarti maknanya mentanda eti dari walina, maka as-safi disu tidak boleh menikah, harus dengan izin walinya. Wa tasarruful muflisi bantining tasarruf orang si bangkrut yasihu, paneka asa panapa tasarruful muflis fi dhimmatihi, dalam tangkungan na al muflis asah, aktivitasnya ta muflis di sini asah, tapi kelak bade tangkungan nah. Bermah contohna falau ba'a makalamun awal jual pasir al-muflis salaman, hale akad salam, akad pesanan lah. Jual to'aman dak kadeureun au odamna ghirahu salena to'aman awis taro otabana, bangobangi pasir muflis kullan dak kasapen-sapen minhuma, ay minat to'am, minhuma dari teeren atau salena, bisamanin kalaban arka fi dhimmati, sebada tangkungan na muflis soha maka asa ponapa akad. Soha maka asa ponapa akad, penting dengan catatan gelak fi dhimmati, ada jaminan, ada tanggung jawab dari siapa? Dari muflis gila yang melakukan transaksi gila. Misalnya beda muflis orang si bangkrut kok ngocah, wahai fulan Z orang bangkrut, kok mesenah akad salam kabana mesenah kakanan roti si beda kejuna kandarnya yang pesen ekal tangkul sapolo misalnya. Maka lantas Z kalau mengatakan qabil tu ya, elakoni sangko. Artinya
waktu akad ini sah. Karena sekarang berarti makanan yang saya pesan itu dalam tanggunganna muflis. Itu sah. Duna tasarrufihi, punten tasarruf muflis fi a'yani malihi. Dalam banyak-banyak kahanana hartana muflis fala yasihu, maka tak sah pun apa akad gelar tasarrufihi. Misalnya muflis anik sada motor, kemudian ngocak sengkok kaula ajuala sada motor nikah, maka tak sah ya. Karena apa? Karena awal jual sada motor itu bukan fi dhimmati, bukan dalam tanggunganna, tapi memang andik na abna sejual ada kasengko, maka tak oleh, karena termasuk al-mahjur alaih. Orang yang seperti ini yang bangkrut termasuk orang yang dicegah tasarrufnya, kecuali kelak ketika tasarrufnya itu ada kaitan kalaban fi dhimmati, dalam tanggunganna. Dalam apa? Tanggunganna. Terus wa tasarrufuhu bantining tasarrufa muflis fi nikahin dalam nikah, masalan umpamana au otabana talaqin talak au otabna khulqin khulu sahihun panika sah tetap terakad yang ada kaitannya kalaban zaujiyah, yaitu kalaban keluarga bini, maka asah. Saya maksud asah berarti terus. Misalnya pada orang muflis bangkrut ketika diakad masa orang laki, kok ajab si muflis dia qabil tu nikah wa tazwijah bil madhkur, maka langsung asah akad nikahnya. Atau ketika pada orang muflis, orang bangkrut adik bini, telak binina. Kalau buat ucapan talak, jatuh talaknya. Atau khulu, jatuh khulunya. Karena yang tidak boleh hanya yang ada kaitan kalau benda. Ketika muflis kela andik benda, kemudian juala, ada sih tak boleh. Tapi kalau selain benda, tunjuknya kela akad nikah, kemudian fi dhimmati, masih dalam tanggungan maka tak masalah. Wa ammal mar'atu ban ana pun tining reng bini al muflisatu se bangkrut fa ini ikhtala'at maka lamun fa ini ikhtala'at maka lamun minta khulu pasir al-mar'ah ala ainin atas benda lam yasiha maka tak sah. Pon apa? Al-khulu au odamna dainin atas otang fi dhimmatiha sebade tanggungan al-mar'ah al-muflisah soha maka sah. Pon apa? Al-khulu. Ketika berdereng bini minta dak kasih laki, engkau minta khulu kalaben sengkok, misalnya majer kabena 3 juta misalnya. Jadi beda hindun binina Z, dalam situng bekto terjadi apa? Pertengkaran misalnya sampai tak cocok. Lah kalau sudah berat maka hindun gela minta khulu dakah si laki minta pesah dah khulu, engkau minta khulu ka benar engkau majer berapa ka benar 3 juta misalnya, maka ini tidak sah karena reng bini gela apa termasuk muflisah, orang sebang krut menurut bangkrut gela mahjur alaih, apa-apa yang ia dimiliki dicegah walaupun untuk minta khulu tak boleh, kecuali reng bini kelak minta khulu kalaban otang. Maksud berma engkau minta khulu kabaknya wahai Z kalaban otang 10 juta deki munglah oleh
au tanga ka beuna khulu tandi bes ya beuna keng au tanga manjara khulu na gela kalau ben otang maka sah karena gela fi dhimmatiha bukan pada suatu barang tapi dalam jaminan ki berde tangkungan nah. Wa tasarruful maridi bentining tasarruf orang sesake fima dalam perkara zada selebih penapa ma'ala thuluthi atas sapertelo khabar tasarruf mauqufun paneka yantosaki ala ijazatil warathati atas mangolena atau maollena atas maollena banyak mela ahli waris atas ngengingakina ahli waris bisa atas ngengingakina ahli waris fa in ajazu maka lamun pada ngengingaki pasir ahli waris azzaida dakasi lebih ala thuluthi atas sabertelo soha maka asabonaba tasarruful marid wa illa belamun tak ngetingaki falah maka tak sah penapa tasarruful marid secana kok gelak mun wadareng sakit lah lagi parah langsung ngocak mbakna 5 juta bagi kah ka anak angkat ya tang anak nah tapi anak angkat maka tidak boleh kenapa karena sudah lebih dari sepertiganya. Nah, kalau lebih dari sepertiga itu harus minta izin dekat ahli waris yang lain. Kalau ahli waris yang lain mengatakan iya, maka baru boleh 5 juta kelak bagi dekat si anak angkat kelak. Tapi kalau tidak mengatakan iya, maka tidak boleh, tak sah kelak tasarruf kelak. Wa ijazatul warathati bentining wa ijazatul warathati bentining ngingingakinah ahli warasah waradduhum ban nolakna ahli al warasah halal maradi dalam tingkah sake la yu'tabaroni paneka tak yangkep kaduana li'annahum la yutabarin tak yang keponapa ijazah masa radduhum tak yang ke kalau ahli warisnya itu dalam keadaan sakit wa innama ban angin pasna yu'tabaru yang kebdalika ponapa kak disa bah al-madhkur minal ijazah war raddi min ba'dihi dari saamponna al-marad ay takasa min ba'di mautil maridi dari saamponna setana al-marid antos setelah meninggalnya dulu baru bisa diputuskan hibah itu yang lebih dari sepertelok gelak diperbolehkan diizinkan oleh ahli waris atau tidak. Jadi ngantos sampai setena geluh purulah meninggal baru nanti ada keputusan dari ahli waris lain iya kalau apa bagi karwah mon ahli waris mengatakan enggak maka gelak maka tidak boleh diteruskan gelak. Harap aku mencegah pada lapang dadanah gelak ahli waris. Wa in ajaza ban bila ampun ngawliaki al warithu pasir ahli waris summa maka kare-kare qala adabu pasir al waris dak katabu innama ajaztu li dhanni anna al mala qalilun wa qad bana khilafu
Innama angin pastina ajaztu mangoleh pasira kaula lidhanni karena nyangkana kaula nyangka anal mala qalilun ya sangkunna harta kelak qalilun panika sakoni ternyata waqad bana wan angko jelas khilafu ponapa perbedaanna madun perbedaan dhannira waqad bana ban angko nyata khilafu pana perbedaan dhanni suddiqah maka penderagi pasera alwaris biyaminihi kalaban sompana alwaris misalnya kan tadi ya beda orang sake andi anak tandi anak pesena sambil lihat andi taretan andi reng tua andi anak angkat perlu diketahui anak angkat itu bukan ahli waris ya Bani Ali tidak berhak mendapatkan warisan artinya ketika orang kaya ini si andi pese warisan samiliat mate maka harta ini hanya boleh diberikan kepada ahli warisnya misalnya taretanna kemudian reng tuana ke atas iya ke atas embana ke atas wana sedangkan dia itu kan tidak punya anak andi anak angkat tapi andi apa bermana maksudnya andi anak angkat tapi andi anak apa andi angkat maka ketika ini meninggal misalnya ibu sake sejak nasi sake gila maknya aman rea tang taretan engkau andi anak angkat masa tang anak tak beri asakale akhir apa awasiat petenaki sakitna engkau tang pesera bungkora kepi sambil lihat kepi bagi ka anak angkat maka tasarrufnya atau pemberian dari si marid si sakit kelak di waktu dalam keadaan sakit parahnya itu dibekukan artinya tak saja bagi dekat anak angkat dia. Kenapa? Karena itu sudah ada hubungannya kalaban ahli waris. Sedangkan anak angkat tidak termasuk ahli waris. Ketika meninggal, maka sekarang harta yang diberikan dekat apa? Dekat anak angkat itu harus sesuai dengan persetujuan ahli warisnya. Mun ahli waris sakala apa? Mengatakan iya maka semuanya jatuh dekat anak angkat sebagai wasiat hibar. Tapi kalau ada yang mengatakan iya tapi temu-temu auba maknya aman lah anak angkat lah ternyata biasanya tang taretan banyak mana maknya aman auba sambil mengatakan kalau auba kalau tak beri eti karena kelak kalau nyangka awalnya pesina sakoni vera tapi mungkin kalau maka perkataan ahli waris ini diterima dengan sumpah kalau memang dia itu betul-betul sumpah awalnya nyangka cek pesina sakoni akhirnya ya kau tua beli boleh tak narema reja si anak angkat tak bisa narema kecuali diberikan kepada orang anak angkat itu ketika masa dirinya masih sehat pas beri warisan ya kelabak naria mungkore kelabak na pesira kelabak na ki betul sehat mengelebak tu sakit na tak oleh hibah itu ketika sakit tak oleh dia maksudnya
terus. Wa tasarruful abdi, bentining tasarruf budak, alladhi selam yu'dan seta parengi eti, lahu ponapa kaangkui alladhi fit tijarati edal ma'adagang, yakunu panika beda ponapa tasarruf fi dhimmatihi panika dalam tangkunganna al abdi, wa makna kaunihi fi dhimmatihi ben artena bedana tasarruf fil abdi fi dhimmati panika beda dalam tangkungan al abdi, annahu panika sangkun al abdi yutba'u panika etaki pasira al abdi bihi kalaban yutba'u panika etaki bihi ponapa kalaban al abdi ida antaqoh bila ampun ba'da etki sampun merdikana al abdi ida antaqoh bila ampun merdika pasira al abdi. Ketika ada seorang budak, dia itu tasarruf melakukan aktivitas perdagangan misalnya, padahal tidak ada izin dari siapa? Dari majikannya. Maka hasilnya itu semuanya miliknya majikannya, karena tidak ada izin dari majikannya gela. Nah, sedangkan ketika melakukan muamalah gela, otomatis berarti apa? Al-abdi gela andi tanggungan dekat orang lain. Misalnya kan tadi ya, mari jelas. Bada Z budak, engkau andi budak, yang mana Z? Z ini di luar sepengetahuan sengkau awal jual, akab jual beli sepeda motor. Ya, ajual maksudnya melai sepeda motor. Ternyata jadi melai sepeda motor, transaksi sepeda motor, kemudian ternyata tanpa ada izin dari majikan, maka majikan itu berhak untuk memiliki sepeda motor dia. Masa pesina budak gela, pas masih acual gela ora. Oh, si acual ora berarti apa gela? Pesina beda tangkunganna budak. Budak itu punya hutang dekat orang si acual gela si sepeda motor. Kapan diserahkan? Kalau dia itu sudah merdeka. Mun lah merdeka maka wajib budak dia majer hutangnya dekat orang si sepeda motor lah. Pokoknya ketika anik tangkungan luar budak gela itu bukan tangkungannya majikan selama majikan tidak memberikan izin. Tetap menjadi tanggung jawabnya budaknya dan nanti akan dibayar ketika si budak itu setelah merdeka. Fa in adzina maka lamun apa reng eti lahu kang kui al abdu as-saidu paisira majikanna fit tijarati dalam atagang soha maka asah tasarrufuhu ponapa tasarruf al abdu bihasabi dzalikal idni kalaban mitong-mitong kak disa izin. Jadi ketika seorang hamba seorang majikan memberikan izin kepada budaknya, sak bana atekeng ya beri pesep sokok atekeng sepeda motor, maka sah jual belinya khusus dalam sepeda motor. Mon di luar sepeda motor berarti tidak mendapat izin kan, maka tak oleh. Tetap dia itu tidak punya hak dicegah dari bertasarruf. Yang boleh hanya atekeng sepeda motor. Jangan maksudnya. Wasul faslun fi sulhi wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad